أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله
Bagi Bapak Ibu yang masih di luar, kami mohon kiranya bisa masuk ke masjid. Masjid kita masih banyak yang kosong, Pak. Jadi pada Bapak Ibu bisa ikut bergeser ke depan agar pelaksanaan salat Idul Adha bisa kita mulai. Sekali lagi kita masih menunggu khatib. Bila khatib kita hari ini Dr. Hajat Dayallah. Dan alhamdulillah tadi pun telah sempat subuh bersama kami di Masjid Darussalam. Jadi kita masih menunggu beliau. Sambil menunggu kita bisa memberi saf di depan terlebih dahulu. Santai lah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri izin, kesempatan, kesehatan kita bisa datang ke Masjid Abu Salam, masjid yang insyaallah kita pakai bersama-sama untuk berubudiyah kepada Allah, kita pakai bersama-sama rukuk dan sujud kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk selalu beriman serta beramal soleh. Kemudian salawat kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah dapat syafaat, yaitu dengan lisan yang selalu bersalawat kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini khatib merangkap imam yakni Dr. Haji Hidayatullah Al-Faq MA dari Kota Madia, Bukit Tinggi. Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak dari pemerintah daerah, Bapak-bapak Ibu dari pemerintah kecamatan, Bapak Camat, yang sama-sama kita hormati pemerintah nagari, ini Ahmad Adil Ulama Cedek Pandai, khusus hadir bersama kita yakni Bapak Haji Marwan Martua Datuk Rangkayong Mulia. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu salat Idul Adha rahimakumullah. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang sangat penting dan perlu kami sampaikan. Pembukaan, kemudian laporan keuangan masjid, kemudian laporan keuangan anak yatim, kemudian sepatah kata dari Ketua Masjid Abu Salam, kemudian sambutan dari pemerintah daerah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Wali Nagari 4 Kota Pulau Punjung, yakni Bapak David Iskan, Sarjana Ekonomi. Kemudian insya Allah kita seperti biasa minta waktu nanti kurang lebih 15 atau 20 menit untuk pengumpulan infak yang insya Allah kita pakai nanti untuk pengecatan kubah. Kemudian kita salat Id yang insya Allah akan diimami oleh Dr. Haji Hidayatullah Al-Faq MA. Kemudian baru kita nanti mendengarkan khutbah Idul Adha dengan tema mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami hormati, laporan keuangan masjid ketika salat Idul Fitri tepatnya tanggal 10 April tahun 2024, masjid saldo Rp1.176.000. Kemudian salat Idul Fitri itu terkumpul infak sedekah jamaah termasuk amplop Rp72.065.000. Kemudian kita bagi dengan 4 masjid Rp40 juta, jadi 10 juta per satu masjid di luar Masjid Abu Salam. Jadi untuk Masjid Abu Salam Rp32.065.000. Kemudian kegiatan pada bulan April termasuk infak Jumat, infak Zuhur, Kotak Pasar, K3 Rp8.826.000. Kemudian kegiatan pada bulan Mei infak Zuhur
infak Jumat termasuk kotak yang kami buka bersamaan dengan pengurus dan jamaah masjid terkumpul 50.090.000 rupiah. Kemudian pada bulan Juni bulan ini itu telah masuk 2 kali Jumat sebanyak 5.509.000 rupiah. Jadi uang masjid 97.666.000 rupiah. Seperti biasa pengeluaran 2 bulan terakhir total secara keseluruhan 82.417.000 rupiah. Seperti biasa kita bayar honor imam, honor gaib dan pemilihan 3 sop karpet yang insyaallah itu telah dia hempal di posisi ibu-ibu. Itu 3 sop kita beli dengan jumlah 31 juta rupiah. Kemudian perbaikan jam digital, kemudian beli bola, perbaikan toa secara keseluruhan tercatat. Jadi kas per hari ini 15.249.000 rupiah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami hormati, itu laporan kami selaku bendahara masjid. Kami masuk kepada posisi keuangan anak yatim. Tanggal 7 April, 5 hari menjelang Idul Fitri, itu posisi keuangan anak yatim 372.028.000 rupiah. Kami bersama panitia Ramadan, panitia anak yatim telah menyiapkan kegiatan anak yatim dan santunan untuk anak yatim sebanyak 362.500.000 rupiah. Setelah kita data dan di cross check, ditemukan anak yatim piatu dan yatim piatu di Nagari Pak Toto 275 orang dikali 1.250.000 rupiah, 343.750.000 rupiah. Itulah posisi keuangan yatim ketika 5 hari menjelang kita melaksanakan Idul Fitri 2,5 bulan yang lalu. Dan insyaallah kita telah memberi santunan anak yatim. Kas anak yatim ketika sholat Idul Fitri 28.278.000 rupiah. Kemudian pada bulan April 4 kali Jumat 10.010.000 rupiah. Bulan Mei 5 kali Jumat 9.867.000 rupiah. Kemudian bersamaan dengan kotak masjid, kami pun membuka kotak anak yatim yang ada dalam ruangan masjid itu dengan jumlah 22.600.000 rupiah. Kemudian pada bulan Juni 2 kali Jumat yang telah kita lalui 4.255.000 rupiah. Per hari ini kami sampaikan kas anak yatim 78.165.000 rupiah. Setelah laporan singkat kami selaku bendahara masjid, itu keuangan masjid dan posisi keuangan anak yatim. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kita masuk kepada sambutan dari ketua masjid yang insyaallah disampaikan langsung oleh Bapak Ketua Haji Abdul Kahar Walid Mandaro, Sarjana Hukum. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama sekali kita mari bersama-sama pada memuji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir pagi menjelang siang ini dalam rangka sholat Id Hari Raya Idul Adha pada tahun ini. Dan juga salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Bupati Darmasraya atau yang mewakili beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Pulau beserta perangkat, dan yang kami hormati wali negari beserta perangkat negari, yang kami hormati lembaga-lembaga negari, nini mama, alim ulama, cadik pandai, pemuka masyarakat, bundo kanduang, pemuda dan pemudi, intinya yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini dalam rangka sholat Hari Raya Idul Adha yang kita laksanakan pada pagi ini. Dalam kesempatan ini kami atas nama pengurus meminta maaf kepada kita bersama, dan pribadi kami juga minta maaf kepada kita bersama, yang mana pada pagi menjelang siang ini mungkin dalam pelaksanaan sholat Id hari ini mungkin bapak-bapak yang berada di luar, yang berada di samping kiri kanan kami, dan berada di lantai 2 dan berada di halaman depan kami ini, mungkin keberadaan kehadiran bapak-bapak sekalian, ibu sekalian tidak nyaman dalam pelaksanaan sholat ini. Kami atas nama pengurus dan panitia minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga di samping itu, kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada pemerintah negari, lembaga-lembaga negaris, pengurus dan panitia, bahwasanya di Nagari 4 Kota Pulau kita melaksanakan satu titik tempat pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha di Masjid Babul Salam ini. Maka itu atas kepercayaan yang diberikan kepada pengurus Masjid Babul Salam, kami atas nama pengurus beserta jajaran mengucapkan terima kasih. Dan juga di samping itu kami menyampaikan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik itu jangka pendek maupun jangka menengah. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini keluarga kita, bapak kita, ibu kita, andai tolak kita, khususnya umumnya kaum muslimin dan muslimat Indonesia
umumnya, lebih khusus jemaah Babu Salam, yang mana pada hari ini beliau melaksanakan haji di Makkah Al-Mukarramah, tepatnya pada hari ini di kota Mina, yang mana beliau sedang melemparkan jumrah. Mudah-mudahan keluarga kita itu diberi kesehatan, diberi kesempatan, dan diberi kemudahan. Mudah-mudahan keluarga kita itu diterima seluruh amal ibadahnya dan mendapat haji yang mabrur hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di samping itu kami akan menyampaikan beberapa kegiatan program jangka pendek. Pertama sekali apa yang disampaikan oleh bendahara tadi atau pembawa acara, bahwasanya kita dari Idul Fitri sampai Idul Adha ini kita sudah melaksanakan program jangka pendek, yaitu pembelian 3 saf tikar pada posisi saf ibu-ibu kita. Mudah-mudahan beberapa minggu, bulan ke depan, mudah-mudahan saf yang masih kurang tikar kita satu warna, mudah-mudahan bisa kita sampaikan arah saf sampai belakang. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini sudah kita jalankan untuk 3 saf. Dan program berikutnya adalah program jangka menengah. Itu akan kita laksanakan nanti, insya Allah, kalau panitia pengurus itu sepakat melaksanakan program jangka menengah ini, yaitu pengecatan gobah masjid kita. Karena dari awal gobah terpasang sampai detik ini, itu gobah kita belum ada kita cat. Mudah-mudahan dengan renovasi, perbaikan, pengecatan, nanti program jangka menengah ini terlaksana dengan baik. Dan juga di samping itu kami sampaikan yang tak kalah penting tentang korban, bahwasanya pelaksanaan hewan penyembelihan hewan korban di Masjid Agung Babu Salam ini sebanyak 7 ekor sapi dan 2 ekor kerbau. Dan insya Allah kami sudah berkoordinasi langsung dengan tim kita, panitia korban Bapak Romi Azwar SE. Insya Allah pelaksanaan penyembelihan hewan korban itu kita laksanakan besok insya Allah di masjid kita. Mengapa kita ambil kesepakatan itu? Karena korban kita di Masjid Agung Babu Salam ini 7 ekor sapi, 2 ekor kerbau. Kalau kita laksanakan pada hari ini mungkin agak tergesa-gesa dan agak terlambat dalam pelaksanaan. Maka dari itu dengan kebijakan bersama, insya Allah penyembelihan hewan korban kita laksanakan besok. Maka dari itu kami mau kepada peserta korban, panitia korban, dan juga pengurus masjid dan pekerja, mari kita bersama-sama sepagi mungkin besok minimal kita jam 8 sudah melaksanakan penyembelihan hewan korban. Mudah-mudahan copet kita sudah mulai, copet loh sudah. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan korban kita nanti. Mungkin itulah sambutan singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, karena kita pada pagi ini puasa menjelang khatib selesai melaksanakan khatib khutbahnya. Maka itu untuk menyingkat waktu, itulah beberapa penyampaian singkat dari kami. Namun kami sebagai Titinaso Sulang Abdi, penyampai sambutan pada hari ini, mungkin dalam kesempatan penyampaian kami dak kalau tak pada tampe mulut salah sampai, tangan salah awai, kaki salah langkah, seluruh kekurangan itu kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian Bapak-bapak, Ibu sekalian. Kami tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Dr. Agus Haji Safuddin Datuk Sanguno, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kita masuk kepada agenda keempat, yakni sambutan pemerintah daerah sampaikan oleh Bapak Wali Nagari. Kepada Bapak Wali, waktu tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan sambutan kepada jamaah seraya dalam rangka Sore Idul Adha tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terhormat Camat, Kepala Camat beserta seluruh jajaran, yang terhormat Saudara Ketua Pos beserta anggota, yang terhormat Saudara Babinsa, Babin Katimas, yang terhormat Saudara Kepala Jorong, Sekretariat Kota Berujung, yang terhormat saudara para tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cedek pandai, ibu-ibu, bodoh kandung, dan generasi muda serta anak-anak yang kami cintai. Kaum muslimin muslimat, sidang jemaah salat ibadah hayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmat dan karunia-Nya. Kita bersama umat Islam di dunia, khususnya di Kabupaten Damastraya, kembali merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Masehi dalam suasana yang penuh kebahagiaan, persaudaraan dan kedamaian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah Kabupaten Damastraya, pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Masehi. Semoga kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalinan silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat akan berjalan dengan baik, karena hal demikian menjadi perutama bagi kita dalam menjalankan pemerintahan ini. Hari Raya Idul Adha ini merupakan hari raya bersejarah bagi umat Islam, karena terjadinya peristiwa besar keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Hakikat peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita betapa beratnya ujian sabarnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah. Sebagai bentuk ketaatan keluarga Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ketaatan dan kesabaran keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam paling inti adalah pengorbanan yang diberikan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bagi umat Islam menjadi teladan dalam melaksanakan kehidupan di dunia yang sampai saat ini perlu dilestarikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hal penting lainnya yang perlu kami sampaikan sebagai dampak negatif dari kemajuan teknologi, adanya kegiatan masyarakat yang berjudi secara online dan tawaran pinjaman juga secara online sangat mudah dilakukan dan menjanjikan, padahal secara konkret merusak moral dan daya tahan ekonomi keluarga. Bersama dengan itu, pendapatan masyarakat saat ini juga berkurang sebagai akibat dari terjadinya kenaikan harga pada komoditi kebutuhan pokok masyarakat serta adanya cuaca yang tidak menentu akibat pengaruh El Nino. Kondisi ini telah meningkatkan kasus kriminal, terutama kasus pencurian seperti pencurian sawit, karet, kendaraan bermotor dan benda berharga lainnya. Dari kondisi yang dikemukakan di atas, kami mengimbau anak keponakan untuk tidak berjudi online, sekaligus melakukan penghematan dalam membelanjakan uang, karena diprediksi keadaan seperti ini akan berjalan cukup lama. Serta mari kita bersama-sama menjaga keamanan di lingkungan kita agar masyarakat hidup dengan tentram, aman dan damai. Alhamdulillah, Kabupaten Damastraya pada tahun ini telah memberangkatkan jemaah haji sebanyak 248 orang. Semoga mereka mampu
memaksimalkan rangkaian berhaji di tanah suci dan kembali pulang dengan selamat serta mengambil haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan laporan dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Damastraya, jumlah hewan kurban pada tahun 2024 sedikit mengalami kenaikan dibanding dengan tahun yang sebelumnya. Pada tahun ini sebesar 1.492 ekor dengan rincian sapi 1.110 ekor, kerbau 15 ekor dan kambing 367 ekor. Pada tahun 2023 jumlah hewan kurban sebanyak 1.201 ekor dengan rincian sapi 1.100 ekor, kerbau 5 ekor dan kambing 81 ekor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, mari kita jadikan hari raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi sebagai sarana untuk mengevaluasi dan mengintrospeksi diri masing-masing agar kita selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak ada suatu pun amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala pada hari Idul Adha kecuali ibadah kurban. Semoga dengan pelaksanaan ibadah kurban tersebut menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus akan meningkatkan kecerdasan sosial kita, kemudian kita dalam mematuhi zakat yang diperlukan. Mari kita ikuti sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha dengan kita pada hari ini. Kami pun mengajak jemaah sholat Idul Adha yang berbahagia untuk turut mendoakan agar pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Kabupaten Damastraya serta MTQ nasional tingkat yang ke-12 tingkat Kabupaten Damastraya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan memberkahi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damastraya saudara sekalian kerajaan Islam. Kemudian kami sampaikan juga total jumlah kurban yang ada di negara kita pada tahun ini: sapi sebanyak 67 ekor, kerbau 3 ekor dan kambing 12 ekor. Jadi total pada tahun ini adalah sebanyak 82 ekor. Jadi demikian dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi sambutan dari pemerintah daerah menyampaikan dari Bapak Wali Negara tempat untuk Bapak Ibu yang kami hormati, kami minta waktu kurang lebih 15 menit yang menunjukkan jam 8 kurang 14 menit. Jadi insya Allah kita pengumpulan dana kepada panitia Masjid Raya Masjid Muhammadiyah Nurul Haq Al-Zikra Darul Ikhwan, kita pengumpulan dana yang insya Allah dibantu oleh Dr. Haji Hidayatullah pada Bapak Dr. Haji Hidayatullah membantu kami untuk pengumpulan infak dan sedekah jemaah Idul Adha pada pagi hari ini. Alhamdulillah kami terima dari Ibu Devi Iskandar dan keluarga atau putra kembar sebanyak 500.000 rupiah. Jazakallahu khairan wa rahmatullahi ya arhamar rahimin. Kemudian kami terima dari Pekomas Mutiara sebanyak 1 juta rupiah. Allahumma minta kepada Bapak Dr. Haji Hidayatullah membantu kami untuk pengumpulan infak dan sedekah. Termasuk ibu-ibu yang di belakang, termasuk kawan-kawan yang di luar, termasuk yang di tingkat atas, kita 15 menit. Berapa dapat itulah yang akan kita hitung nanti, dan insya Allah akan kami laporkan pada Jumat depan. Ya ibu, kita waktu cuma 15 menit. Kita sholat. Ya, pada Bapak Dokter disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita masih berada alhamdulillah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hari ini kita berada di hari yang ke-10 di bulan Zulhijjah. Karena itu kita berkumpul dalam rangka sebentar lagi menunaikan sholat Idul Adha. 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari-hari yang disebut oleh Allah sebagai hari terbaik sepanjang masa. Sampai-sampai Allah bersumpah di dalam Al-Quran: wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu subuh, demi hari yang 10, demi hari yang genap, demi hari yang ganjil. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: innal ashra ashrul adha wasyaf'u yaumun nahar wal witru yaumu arafah. Sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 hari adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang dimaksud dengan genap adalah hari yang ke-10. Yang dimaksud dengan ganjil adalah hari yang ke-9. Kita berada hari ini di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Inilah hari-hari yang Allah bersumpah dengannya, Bapak Ibu sekalian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang manakah yang lebih utama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ataukah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya 10 hari terakhir Ramadan adalah hari-hari yang mulia, karena di dalamnya ada satu malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Akan tetapi di sisi lain Allah bersumpah pula tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, mana yang lebih utama, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ataukah 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Maka beliau menggabungkan keduanya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu mulia karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pasti hanya ada di waktu malam, tidak ada siang. Karena itu beliau mengatakan 10 hari terakhir Ramadan itu mulia karena malamnya. Adapun siangnya, maka yang lebih mulia itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi siang terbaik dalam 1 tahun, Bapak Ibu, inilah dia harinya sekarang ini. Inilah siang terbaik di dalam 1 tahun. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tidak ada suatu amal soleh yang lebih utama dilakukan kecuali pada hari ini. Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih disukai oleh Allah, melebihi sukanya Allah dengan amal di hari-hari sekarang ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Salah satu di antara amal yang bisa kita lakukan pagi ini, Bapak Ibu, sebelum kita menunaikan sholat Idul Adha, sebelum pula kita menyembelih, maka kita titipkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika Bapak Ibu mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah atau berwakaf, sebenarnya kita bukan sedang menitip untuk masjid. Kita bukan sedang menitip untuk anak yatim. Kita sebenarnya bukan menitip untuk fakir miskin, tapi kita sedang menitip untuk hari akhirat kita. Kita sedang menabung Bapak Ibu sekalian. Ada hamba Allah 500.000. Silakan Bapak Ibu yang mau membeli tiket lagi ke surga, silakan. Semua yang kita infakkan itu sebenarnya adalah untuk kita. Kita menabung. Karena itu infak itu sebenarnya adalah tabungan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq." Apa saja yang ada di tanganmu dia akan binasa. Dia akan habis. Tapi apa yang kamu titipkan kepada Allah, maka dia akan berjumpa lagi dengan kamu. Bapak Ibu sekalian, masih ada kesempatan. Kita berada di hari terbaik, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Haji Saiful Rika 500.000. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang namanya disebutkan ini, mudah-mudahan ini bisa bertambah pahalanya kalau ada yang mengikuti. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa orang yang memulai satu kebaikan, maka dia dapat kebaikan dari orang yang mengikutinya. Jadi yang disebutkan namanya insyaallah bukan dia, bukan apa-apa Ibu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi yang lain sehingga menambah pahala kebaikan. Silakan bagian bapak-bapak, bagian ibu-ibu di atas juga. Sebelum kita mulai sholat beberapa waktu lagi, silakan bagian ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamassali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan orang yang menanam satu biji, kemudian satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai membuahkan 100. Itu perumpamaan ayat itu sangat jelas Bapak Ibu. Itu yang tinggi sekolahnya, yang rendah sekolahnya paham semuanya. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk bisa memahami ayat itu. Allah menyebutkan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan seseorang yang menanam satu biji. Kemudian dari satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Bisa kita bayangkan. Dari 7 tangkai membuahkan masing-masingnya 100. Sehingga sebenarnya orang yang berinfak, dia adalah orang yang sedang menanam satu biji. Satu biji lepas dari tangannya beberapa saat, tetapi tidak beberapa lama sesudah itu, satu biji itu akan menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai akan membuahkan 100. Tapi di akhir ayat Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan menurut apa yang diinginkannya, bisa lebih dari 100. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Inilah hari-hari terbaik untuk beramal saleh Bapak Ibu. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di selama ini banyak orang yang mengetahui hari utama untuk beramal itu adalah Ramadan. Tidak hanya Ramadan. Di antara hari yang utama beramal saleh adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, terutama di waktu siangnya. Silakan kalau masih ada Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan dengan sholat Id, dan kemudian kita lanjutkan nanti dengan rangkaian khutbah Idul Adha. Lanjut atau kita tadi? Silakan Bapak Ibu. Sedekah itu bisa diniatkan macam-macam Bapak Ibu ya. Bisa diniatkan untuk menyembuhkan penyakit, bisa diniatkan untuk supaya doa diijabah. Mungkin yang belum dapat keturunan, yang belum dapat jodoh, kemudian yang belum dapat pekerjaan yang kita inginkan, atau siapa saja yang punya hajat-hajat, baik hajat itu perkara dunia, apalagi hajat perkara akhirat.
Di antara yang menjadi asbab doa itu mudah dikabulkan adalah ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup di semua sayap Bapak Ibu di atas lah. Bapak Ibu masih menghitung di belakang. Bapak Ibu yang dihormati, itu baru terkumpul kurang lebih 10 juta rupiah. Jazakallah khairan, jazakallah kekayaan mani. Barangkali inilah serahkan yang terbaik yang insyaallah kita ambil nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu telah menunjukkan jam 8. Kita ready Bapak Ibu, kita sholat. Ibu-ibu kalau tidak sempat jangan dihitung. Di waktu telah menunjukkan jam 8, itu janji dari jam 8. Ya, itu mulai sholat, tapi tolong ibu-ibu di stop aja ke depan dulu impaknya, nanti kita hitung Bang. Ibu yang di belakang. Ya. Iya, sabar. Itu untuk sabar, Pak. Itu belum bisa sholat sebelum ibu setorkan infak ke depan. Tolong cek apa? Sama di jam berapa? 50 juta. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Ya. Tadi itu Pak. Ya, sekarang besar baru terkumpul kurang lebih 25 juta rupiah. Oke Bapak Ibu, kita sholat. Barangkali itu rangkaian kegiatan kita. Banyak maaf. Dan insyaallah kita akan sholat Idul Adha diimani oleh Dr. Haji Hidayatullah Al-Faruq MA. Silakan bergeser, rapatkan shaf, kita akan sholat Idul Adha. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum salat kita mulai, sekedar mengingatkan, karena salat ini tidak rutin kita lakukan, mengingatkan yang lupa. Salat Idul Adha sama seperti salat Idul Fitri, yang membedakan hanya pada sisi niatnya saja. Salatnya dilakukan 2 rakaat. Di rakaat yang pertama ada 7 takbir tambahan, berarti dengan takbiratul ihram jadi 8. Di rakaat yang kedua ada 5 takbir tambahan, sehingga dengan takbir intiqal itu jadi 6. Kemudian di rakaat yang pertama, di antara takbir ke takbir bisa kita isi dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikian, segera kita tunaikan salat. Stawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamamis salat. Mari kita lurus, rapatkan shaf untuk sempurna salat berjamaah. Allahu
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ibadallah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kembali pada hari yang mulia ini, sesudah 70 hari kita melaksanakan dan merayakan Idul Fitri, maka sampailah kita kepada hari ini, hari raya terbesar kaum muslimin, yaitu Idul Adha. Selama ini kita banyak salah paham, selama ini kita banyak salah sangka. Kita besarkan hari raya Idul Fitri dan kita kecilkan hari raya Idul Adha. Padahal sesungguhnya kalau kita merenungkan, maka Idul Adha ini sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan Idul Fitri. Karena Idul Adha berada pada bulan yang mulia di antara 4 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulhijjah. Idul Adha berada di bulan Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah adalah satu di antara 4 bulan haram. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam ketentuan Allah, di dalam ketetapan Allah. Dari 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan haram adalah bulan yang istimewa. Bulan haram adalah bulan yang mulia. Masjidil Haram adalah masjid yang mulia. Tanah haram adalah tanah yang mulia. Maka demikian pula bulan haram adalah bulan yang mulia. Mana bulan haram yang 4 itu? Tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tapi disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, salasatun mutawaliyat, 3 bulan yang berurutan, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, kemudian yang kedua adalah bulan Zulhijjah, yang ketiga adalah bulan Al-Muharram. Kemudian satu yang terpisah, wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, satu yang terpisah dari 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Ada 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, kemudian yang terakhir adalah bulan Rajab. Dari 4 bulan haram itu jamaah Idul Adha rahimakumullah, jumhur ulama menyebutkan bulan haram yang terbaik adalah bulan haram yang hari ini kita berada di dalamnya, yaitu bulan Zulhijjah. Apa sebabnya? Sebab yang pertama, karena di bulan Zulhijjah ini ada 2 ibadah besar yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, kecuali hanya di bulan Zulhijjah saja. Yang pertama adalah ibadah kurban, kemudian yang kedua adalah ibadah haji. 2 ibadah ini kita cari di bulan manapun tidak akan bertemu. Dia adalah ibadah khusus yang hanya ada di bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah ibadah haji, kemudian yang kedua adalah ibadah udhiyah atau ibadah kurban. Kemudian yang kedua,
Kenapa jumhur menyebutkan bahwasanya bulan Zulhijjah ini adalah bulan haram yang terbaik? Alasan yang kedua, karena Allah sempurnakan Islam di bulan Zulhijjah. Allah telah sempurnakan Islam di bulan Zulhijjah. Disebutkan di dalam satu asar bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala didatangi oleh beberapa orang rahib Yahudi. Mereka datang kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kami sangat iri dengan ayat itu. Kami cemburu dengan ayat itu. Ayat itu tidak ada pada kitab kami. Seandainya kami punya ayat seperti itu, maka kami akan jadikan waktu turun ayat itu sebagai hari raya kami." Maka sahabat Umar bin Khattab pun heran. Kemudian sahabat Umar bin Khattab berkata, "Ayu ayatin, ayat apa yang kalian maksud?" Maka kemudian pendeta Yahudi itu berkata, "Ayat yang kami maksud adalah ayat yang ada di dalam kitab kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Demikian Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ketiga. Apa jawaban sahabat Umar bin Khattab? Jamaah Idul Adha rahimakumullah, sungguh saya tahu kapan ayat itu turun dan di mana ayat itu turun. Ayat itu turun dalam peristiwa Hajjatul Wada. Ketika itu Rasulullah berada di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah pada haji terakhir, yaitu di tahun ke-10 Hijriah. Di tahun 11 Hijriah, di bulan Rabiul Awal, 3 bulan sesudah Rasulullah berhaji, maka beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu turun di bulan Zulhijjah. Ayat pertama turun di bulan Ramadan, ayat terakhir turun di bulan Zulhijjah. Alasan yang kedua, kenapa bulan Zulhijjah adalah bulan haram terbaik? Karena di bulan itulah Allah telah sempurnakan agama Islam. Kemudian yang ketiga, kenapa bulan Zulhijjah disebutkan sebagai bulan haram yang terbaik? Alasan yang ketiga, kaum muslimin, karena di bulan itu ada 10 hari yang paling utama yang tidak ada pada hari-hari lainnya. Itulah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Saking utamanya Allah bersumpah, "Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr." Allah mengatakan, demi waktu fajar, demi waktu subuh, demi hari yang 10. Mana hari yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap, demi yang ganjil. Yang genap maknanya adalah hari ke-10 di bulan Zulhijjah, hari yang sekarang, kaum muslimin. Kemudian wal witr, hari yang genap maknanya hari yang ke-9, maknanya adalah hari yang kemarin. Kaum muslimin, kita hari ini berada di hari raya terbesar, kaum muslimin. Inilah hari raya terbesar, Idul Adha. Maka di hari raya ini kita merayakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Bukan hanya jemaah haji yang sedang bergembira karena mereka diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, tetapi kita pun bergembira, kita bersuka cita karena kita pun diberikan oleh Allah kesempatan sehingga kita bertemu dengan hari ini, hari terbaik yang ada di dalam 1 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, setiap kali kita merayakan Idul Adha, kembali kita diingatkan kepada satu keluarga. Satu keluarga, bukan satu pribadi, tapi satu keluarga yang Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang manusia ini di dalam Al-Quran. Allah ceritakan tentang beliau di dalam Al-Quran. Siapa beliau? Beliaulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada seorang nabi yang syariatnya paling banyak kita pakai hari ini kecuali syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji itu bagian dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah kurban adalah bagian dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam.
disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, diceritakan kisah Nabi Ibrahim sebanyak 69 kali di dalam Al-Quran. Dan nama beliau diabadikan menjadi nama surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Ibrahim. Malah ketika kita bersolawat, di samping kita menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nama seorang Nabi yang juga kita sebut kaum muslimin, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita bersolawat menyebut nama Nabi kita, maka tentu tidak muncul pertanyaan. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa kita sebut pula nama Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa kita tidak menyebut nama Nabi Musa? Kenapa kita tidak menyebut nama Nabi Nuh? Kenapa kita tidak menyebut nama Nabi Isa alaihissalam? Bukankah mereka juga utusan Allah? Tapi kenapa yang diperintahkan adalah menyebut nama Ibrahim alaihissalam? Jamaah ibadallah, sekalipun tentu kita akan jawab itulah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tapi perlu kita mengkaji jamaah sekalian, kenapa di dalam syariat Islam banyak sekali yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk yang kita lakukan sebentar lagi, menyembelih hewan kurban, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang telah berlalu di antara kita. Beliau telah wafat ribuan tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu beliau telah meninggalkan kita. Akan tetapi kaum muslimin, sejarah beliau tetap disampaikan, nama beliau tetap diabadikan, nama beliau tetap disebarkan. Apa kelebihan beliau sehingga beliau menjadi buah bibir di kalangan kaum muslimin? Jamaah ibadallah rahimakumullah, di dalam khutbah ini setidaknya ada 3 tauladan yang ingin kita sampaikan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim begitu terkenal? Padahal beliau telah berlalu 5.000 tahun yang lalu. Di dalam syariat kita banyak beliau diabadikan. Maka apa sebabnya? Karena beliau adalah orang yang benar-benar taat kepada Allah, pribadi yang sungguh luar biasa. Karena itu di dalam khutbah ini, sebagaimana yang khatib sampaikan tadi, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita ambil dari pribadi Nabi Ibrahim beserta keluarganya alaihi wassalam. Yang pertama, jemaah Idul Adha rahimakumullah, yang pertama kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana ketaatan beliau sekeluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau adalah orang yang taat kepada Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah senantiasa dilakukan. Apa saja yang disuruh oleh Allah semuanya beliau kerjakan. Tidak ada satupun perintah Allah yang ditolak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihatlah jemaah sekalian, ketika beliau lama mendapatkan keturunan, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah keturunan itu usia sudah lewat 70 tahun. Bukan usia yang muda, tapi usia yang sudah sangat tua. Ketika beliau diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat sedang lucu-lucunya, di saat sedang sayang-sayangnya, Allah perintahkan beliau meletakkan istrinya dan keturunannya di lembah, yang lembah itu tidak ada penghuni pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, "Rabbana askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram." Ya Allah, aku titipkan keturunanku di satu lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Coba bayangkan kaum muslimin, seorang ayah diperintahkan oleh Allah meletakkan istrinya, meletakkan anak kecilnya di suatu tempat yang tidak ada manusia. Bagaimana seandainya perintah ini datang kepada kita bapak-bapak sekalian? Bagaimana seandainya kita diperintahkan untuk meletakkan istri kita dengan anak bayi kita di satu tempat yang tidak ada manusia, tidak ada binatang, tidak ada tanam-tanaman, tapi karena Ibrahim diperintahkan oleh Allah, maka Ibrahim melakukannya. Ketika Ibrahim meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, maka ketika itu Hajar berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami?" Nabi Ibrahim tidak menjawab sekalipun.
Kemudian Hajar bertanya lagi, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Maka Ibrahim kembali diam untuk kedua kalinya. Kemudian ketika itu Hajar bertanya lagi, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Maka Ibrahim kembali diam. Sampai akhirnya yang keempat, Hajar pun mengubah pertanyaannya, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini? Maka ketika itu Ibrahim pun berkata, Allah yang memerintahkan aku meninggalkan kalian di sini. Maka apa kata Hajar ketika itu? Wahai Ibrahim, kalau Allah yang memerintahkan, lakukan apa yang diperintahkan, jangan pedulikan kami. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya dalam keadaan menangis. Hajar ditinggalkan oleh suaminya dalam keadaan menangis. Ismail ditinggalkan oleh ayahnya dalam keadaan menangis. Menangis di dalam bahasa Arabnya adalah baka, ia beki. Kemudian dari situlah diambil kata-kata Bakkah. Bakkah itu adalah nama kota Makkah sebelum bernama Makkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk beribadah kepada Allah adalah rumah yang ada di Bakkah. Bakkah itu adalah nama Makkah sebelum dinamakan Bakkah. Kenapa tempat itu disebut dengan Bakkah? Karena disitulah Ibrahim menangis, disitulah Hajar menangis, disitulah Ismail menangis. Dan orang yang pergi ke tempat itu pasti dia akan menangis. Jangankan dia belum pernah pergi ke tempat itu, orang yang sudah sering pergi ke tempat itu pun dia akan tetap menangis. Dari situlah diambil kata-kata Bakkah, artinya tempat menangis. Jemaah ibadah Allah, Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya bukan karena beliau tidak sayang, akan tetapi beliau lebih mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala, lebih beliau dahulukan keinginan Allah dibandingkan keinginan dirinya. Apakah selesai sampai di situ jemaah sekalian kita? Ketika Nabi Ibrahim kembali ke kota Makkah, kemudian berjumpa dengan anaknya yang sudah bertambah besar, sudah menjadi hampir dewasa. Di saat itu datang lagi perintah yang jauh lebih berat. Apa perintah yang lebih berat itu? Yaitu perintah untuk menyembelih anak. Satu perintah yang apabila datang kepada kita bapak-bapak sekalian, saya yakin kita tidak akan mau melakukannya. Perintah ini bukan perintah yang ringan, tapi perintah yang sangat berat. Tidak ada manusia yang mendapatkan perintah ini kecuali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat As-Saffat bagaimana Nabi Ibrahim bercerita kepada anaknya. Ketika itu Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke negeri Makkah, di situ beliau bertemu dengan istrinya, dengan anaknya, dengan gembira. Istri yang sudah ditinggal sekian lama, anak yang sudah terpisah sekian lama, anak itu tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang lembut, anak yang santun. Sekalipun Ibrahim tidak mendidiknya secara langsung, tetapi Allah mendidiknya sehingga Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh. Di saat itu jemaah sekalian, datang perintah Allah yang sangat berat. Apa perintah berikutnya? Perintah untuk menyembelih putra satu-satunya. Ketika itu Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka." Wahai anakku, aku bermimpi, aku diperintahkan oleh Allah di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Wahai anakku, coba kau renungkan. Tahukah kita jemaah sekalian apa jawaban dari seorang anak yang bertakwa, seorang anak yang soleh? Ketika itu Ismail berkata, "Qala ya abati if'al ma tu'mar." Wahai ayah, lakukan seperti yang diperintahkan. Wahai ayah, jangan berbasa-basi dengan perintah Allah. Wahai ayah, kalau Allah yang memerintahkan, lakukan. Wa inna insyaallah minas sabirin, dan aku akan kau dapati sebagai orang yang bersabar. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar telah bersedia melakukan perintah Allah,
tidak ada rasa beratnya. Sekalipun dia cinta kepada anaknya, tetapi dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilakukannya dan akhirnya Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ismail tidak jadi terbunuh, malah diganti oleh Allah dengan sembelihan yang sangat besar. Maka inilah yang kita tradisikan sekarang dengan menyembelih hewan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana kita mentaati Allah, mencintai Allah, patuh kepada Allah lebih daripada kepada siapapun dan kepada apapun. Hari ini jemaah sekalian, banyak kita yang lebih patuh kepada atasan kita, kepada induk samam kita, kepada pimpinan kita, kepada atasan kita, tetapi kita tidak takut ketika kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang rutin selalu membayar zakat, membayar pajak, tetapi dia tidak membayar zakat. Dia rutin membayar pajak, dia takut kalau tidak bayar pajak nanti akan begini, akan sulit usahanya, akan kena denda segala macam. Akan tetapi dia tidak takut ketika dia tidak membayar kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada manusia, akan tetapi dia tidak taat kepada yang menciptakan manusia, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula betapa banyak di antara kaum wanita, istri-istri kita, mungkin juga anak-anak perempuan kita, yang ketika mereka berkendaraan, mereka membawa sepeda motor, mereka memakai helm, karena itu diperintahkan oleh negara melalui kepolisian, dan itu baik. Akan tetapi yang sangat disayangkan jemaah sekalian, dia seorang muslimah, dia memakai helm, tetapi dia tidak memakai jilbab. Dia patuh kepada aturan manusia, tetapi dia tidak patuh kepada aturan yang lebih tinggi dari aturan manusia, yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kaum muslimin hari ini, kita begitu takut melanggar aturan yang dibuat oleh manusia. Bukan berarti kita boleh melanggar aturan manusia, tidak. Aturan yang dibuat oleh pemerintah kita, taati, patuhi, selama itu kebaikan, taati. Akan tetapi jemaah sekalian, yang khatib maksud dengan apa yang khatib sampaikan ini, jangan sampai kita lebih patuh kepada manusia, tetapi kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sifat orang-orang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman adalah orang yang sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Lihatlah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang istiqomah di atas ketaatan. Nabi Ibrahim alaihissalam semenjak kecil jemaah sekalian sampai tua beliau tetap seperti itu, tidak pernah berubah. Dari kecil sampai tua tetap seperti itu. Semenjak kecil sampai beliau tua, beliau istiqomah di atas kebaikan. Ketika beliau kecil, ketika beliau menyaksikan benda-benda langit, kemudian beliau menyaksikan bintang, kemudian melihat bulan, melihat matahari, beliau menduga itulah pencipta. Akan tetapi kemudian akhirnya beliau menemukan bahwa pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beliau dewasa, beliau melihat kesyirikan yang dilakukan oleh ayahnya. Beliau tidak merasa nyaman dengan itu. Sekalipun ayah sendiri pelakunya, salah tetap salah. Maka beliau berdakwah kepada ayahnya. Nabi Ibrahim berkata, "Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendengar? Engkau meminta kepadanya, dia tidak bisa dengar apa yang kau sebutkan. Dia tidak bisa melihat, engkau di depannya tidak nampak olehnya, apalagi engkau di belakangnya. Tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Engkau sakit, dia tidak bisa menyembuhkan. Engkau sulit, dia tidak bisa memudahkan. Engkau sempit, dia tidak bisa melapangkan. Malah jangankan melindungimu, melindungi dirinya sendiri pun dia tidak mampu. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim berdakwah kepada penguasa yang zalim yang bernama Namrud. Kemudian beliau dakwahi.
Dan tahukah kita kaum muslimin, resiko dari semua itu ada. Apa resiko yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau dilemparkan ke dalam api. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Ketika beliau dimasukkan ke dalam api, maka Allah perintahkan kepada api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah engkau dan selamatlah atas Ibrahim. Sehingga api yang asalnya panas, karena diperintahkan Allah dingin, maka api pun berubah menjadi dingin. Lihatlah kaum muslimin, api saja patuh kepada Allah. Aslinya api itu panas, tapi karena dia diperintahkan dingin, maka dia pun menjadi dingin. Dan ada satu kalimat lagi yang ditambahkan oleh Allah, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatlah atas Ibrahim. Sampai Imam Ibnu Katsir mengatakan, seandainya Allah tidak mengatakan wassalaman ala Ibrahim, bisa jadi Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api. Coba bayangkan. Akan tetapi alhamdulillah Allah memerintahkan api tidak satu tapi dua. Yang pertama dingin, yang kedua selamat. Sehingga ketika api selesai, tidak ada yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian seterusnya, ketika beliau berketurunan, beliau menjadi suami yang soleh, menjadi ayah yang soleh, sampai beliau wafat, beliau menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Kaum muslimin, ini yang harus kita camkan. Perlu seseorang istiqomah di atas kebaikan. Betapa banyak jamaah hari ini, orang yang ketika mudanya dia adalah orang yang taat. Ketika dia belum siapa-siapa, dia adalah orang yang taat. Tapi ketika dia sudah jadi siapa-siapa, kemudian dia berubah. Betapa banyak orang yang ketika menjadi mahasiswa, dia menjadi aktivis anti korupsi. Tetapi ketika dia menjadi pejabat, justru dia yang korupsi. Betapa banyak orang yang ketika menjadi orang biasa, maka dia kemudian menegakkan berbagai macam kejujuran, harus begini, harus begitu. Tetapi ketika dia memegang suatu jabatan, apa yang selama ini dia gaungkan, dia tidak bisa mengamalkan dan mencontohkannya kepada orang lain. Karena itu kita perlu senantiasa jemaah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan istiqomah, supaya kita ditetapkan di atas kebaikan sampai kita bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena hati manusia berubah-ubah. Hati manusia tidak tetap. Disebut hati dengan qalbu karena dia punya sifat muqallibu. Apa makna muqallibu? Muqallib itu artinya suka bolak-balik, suka berubah-ubah. Karena itu ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, yang wahai membolak-balikkan hati, tetapkan kami di atas agamamu. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan kami di atas ketaatan kepadamu. Perlu setiap saat kaum muslimin kita berdoa kepada Allah supaya Allah istiqamahkan kita di atas kebaikan, sehingga kita tetap berada di dalam kebaikan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah. Nabi Ibrahim tidak buruk sangka kepada Allah. Diperintahkan oleh Allah meninggalkan istrinya. Ternyata Allah tidak sia-siakan istri Nabi Ibrahim. Tidak Allah sia-siakan anak Nabi Ibrahim. Sehingga ketika Nabi Ibrahim kembali ke Makkah, maka sudah jauh berubah. Makkah yang pada awalnya tandus, tidak ada manusia, tidak ada binatang, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada air. Ketika beliau datang kembali ke Makkah, kehidupan di Makkah sudah jauh berubah dibandingkan yang sebelumnya. Demikian pula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim berprasangka baik kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi kaum muslimin? Ternyata tidak ada kecelakaan pada Ismail, tidak ada kerusakan pada Ismail. Jangankan kebinasaan, luka pun tidak. Hari ini jemaah sekalian, kita sering berprasangka buruk kepada Allah. Ketika Allah menyuruh kita sesuatu, ketika Allah melarang kita sesuatu, kita menyangka Allah sedang menyusahkan kita. Jemaah sekalian, kalau kita pergi ke tukang pangkas rambut, bukankah kita tidak kenal dengan dia? Bukankah kita tidak tahu siapa dia? Sementara di tangannya banyak benda-benda tajam.
ada gunting, ada silet, ada pisau. Kenapa kita mau menyerahkan kepala kita kepadanya? Bagaimana seandainya pisau itu digorokkannya ke leher kita? Kenapa kita tidak pernah berpikir seperti itu, kaum muslimin? Bukankah kita tidak kenal siapa dia? Di mana kampungnya? Kita tidak pernah mengenalnya, tetapi kita begitu percaya kepadanya, memberikan anggota tubuh kita yang paling kita hormati, kepala kita. Ketika disuruhnya kita agak miring ke kanan, kita miringkan kepala kita ke kanan. Ketika dia suruh memilingkan ke kiri, kita miringkan kepala kita ke kiri. Ketika dia suruh kita untuk menegur, maka kita pun ketika itu menegur. Kenapa kita tidak protes, kaum muslimin? Bukankah kita tidak kenal dengan dia? Bukankah di tangannya banyak alat-alat tajam? Satu penyebabnya karena kita berprasangka baik kepadanya. Semua itu dia perintahkan supaya kepala kita rapi, supaya rambut kita rapi. Itulah yang menjadikan kita patuh kepadanya. Pertanyaan khatib jemaah sekalian, apakah kita lebih menyangka yang memotong rambut itu lebih baik kepada kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah dia yang menghidupkan kita? Bukankah dia yang mencukupkan kita? Bukankah dia yang memberikan rezeki kita? Bukankah di saat sakit dia yang menyembuhkan kita? Terus kenapa ketika Allah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, kita berpikir panjang yang pada akhirnya kita berat untuk melakukannya? Seseorang apabila dia berprasangka baik kepada Allah, maka segala perintah Allah sekalipun berat akan ringan untuk dilakukannya. Kenapa? Karena dia tahu Allah adalah zat yang maha penyayang, yang tidak memerintahkannya kecuali hanya kepada kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akhirnya kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha, kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Hari ini Allah kumpulkan kita di dunia, di rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di surga bersama keluarga kita, bersama kedua orang tua kita, bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah ya Ghafur, Ya Allah ya Ghaffar, Ya Allah ya Afu, Ya Allah ya Tawwab, tub alaina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah, baik yang besar ataupun yang kecil, baik yang kami ingat ataupun yang kami lupa, baik yang kami lakukan terang-terangan atau yang kami lakukan sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Dosa kami sangat banyak ya Allah, akan tetapi ampunan Kau jauh lebih luas ya Allah. Dengan nama-Mu yang mulia ya Allah, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Afu, Ya Tawwab. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Jangan sampai kami keluar dari rumah-Mu yang mulia ini ya Allah, kecuali Kau telah bersihkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa orang yang telah berjasa kepada kami ya Allah. Seandainya mereka masih hidup, berkahi sisa-sisa umur mereka di atas kebaikan, di atas ketaatan. Wafatkan mereka kelak di dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, seandainya mereka telah wafat ya Allah, seandainya mereka telah pergi mendahului kami ya Allah, dan telah berjumpa dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah, terima amal mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, berikan
berikan kepada mereka hisab yang ringan ya Allah. Ya Allah, ampuni pula dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang yang telah menjadi jalan ilmu, jalan kebaikan, asbab hidayah bagi kami sehingga kami mengenalmu ya Allah. Ya Allah, ampuni pula dosa segenap kaum muslimin, kaum muslimat, baik yang kami kenal dengan mereka ataupun yang kami tidak kenal dengan mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin, kaum muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Karim. Ya Allah, terima amal-amal kami ya Allah. Ya Allah, terima solat kami ya Allah, terima puasa kami ya Allah. Beri pahala bacaan Al-Quran kami ya Allah. Beri pahala zikir kami ya Allah. Beri pahala infak dan sedekah kami ya Allah. Jadikan dia amal soleh yang akan bertemu kelak bagi kami ya Allah. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, siapapun di antara kami ataupun keluarga kami yang sedang sakit, maka beri kesembuhan ya Allah. Siapapun yang sedang sulit, maka berikan kemudahan ya Allah. Siapapun yang sedang sempit, berikan kelapangan ya Allah. Siapapun yang sedang banyak ujiannya, keluarkan dari ujiannya ya Allah. Selesaikan ujiannya ya Allah. Segala sesuatu mudah bagi Engkau. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikan kepada kami lezatnya ibadah ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmatnya tilawah. Karuniakan kepada kami nikmatnya salat malam. Karuniakan kepada kami nikmatnya zikir. Karuniakan kepada kami nikmatnya sujud dan rukuk kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Kau halangi kami dari kelezatan ibadah ya Allah, sehingga kami hanya bisa beribadah tetapi tidak bisa merasakan lezatnya ibadah ya Allah. Ya Allah, karuniakan pula kepada kami keluarga yang barokah, rumah tangga, istri, pasangan yang soleh, yang barokah ya Allah, pasangan yang solihah. Karuniakan kepada kami keturunan yang soleh-solehah yang menjadi penyambung amal kami kelak kami tiada ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Mujibas Sa'ilin. Maafkan kami ya Allah, kami tidak bisa berbuat banyak terhadap saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, kami banyak sibuk dengan diri kami ya Allah. Kami banyak sibuk hanya memikirkan urusan kami ya Allah, memikirkan keluarga kami ya Allah, memikirkan ekonomi kami ya Allah. Ya Allah, sangat sedikit di antara kami yang kami berikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Kau hisab kami dengan hisab yang berat ya Allah. Ketika Kau bertanya kelak tentang saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantu saudara kami ya Allah. Tolong mereka ya Allah. Allahumma ansur ikhwana dan muslimina fi Palestin. Ya Allah, bantu saudara kami di Palestina ya Allah. Jaga yang hidup di antara mereka ya Allah. Adapun yang wafat di antara mereka, jadikan mereka sebagai penghuni surga-Mu ya Allah. Wafatkan mereka di atas syahid ya Allah. Ya Allah, ketuk hati-hati kaum muslimin ya Allah untuk memikirkan ya Allah. Ya Allah, beri kami kesempatan sebelum wafat kami ya Allah untuk bisa bersujud di Masjid Aqsa ya Allah. Sebagaimana kami bersujud di Masjid Haram, sebagaimana kami bersujud di Masjid Nabawi, maka beri pula kami kesempatan untuk bersujud di Masjid Aqsa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Mudahkan segalanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.